Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafisa Fitriani dengan NIM 24080860048 dari kelas Pendidikan Biologi 3B. Di sini saya akan membuat video tentang hadis-hadis. Yang pertama yaitu hadis pendidikan yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Masalaka tariqa yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, yang artinya barang siapa menelusuri jalan untuk mencari ilmu padanya, Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Penjelasan isi hadis ini yaitu hadis ini menyampaikan bahwa siapapun yang menempuh jalan untuk mencari ilmu agama, Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Maksudnya itu usaha belajar akan membuka pintu hidayah dan memudahkan seseorang melakukan amal yang mengantarkan pada keselamatan. Untuk status hadisnya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Sahih Muslim sehingga statusnya adalah hadis sahih. Karena itu ia menjadi dalil kuat tentang keutamaan menuntut ilmu. Untuk nilai-nilai dalam hadisnya, hadis ini itu mengandung nilai pentingnya kesungguhan menuntut ilmu, dorongan untuk terus belajar, serta keyakinan bahwa ilmu adalah jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Selain itu, hadis ini tuh menanamkan motivasi bahwa setiap usaha baik akan dibalas dengan kemudahan dari Allah. Hadis yang kedua ada hadis pendidikan juga yang berbunyi Thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin wal muslimat. Yang artinya mencari ilmu itu adalah wajib bagi setiap muslim laki-laki maupun muslim perempuan. Hadis riwayat Ibnu Abdil Bar. Penjelasan isi hadis ini yaitu menjelaskan bahwa mencari ilmu merupakan kewajiban bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Maksudnya, setiap muslim itu dituntut untuk mempelajari ilmu agama yang berkaitan dengan kewajiban dirinya, sehingga ia dapat beribadah dan menjalani hidup sesuai tuntunan syariat. Untuk status hadisnya, hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Abdil Bar. Namun, para ulama itu menilai sanadnya dhaif atau yang disebut lemah. Meskipun demikian, makna tetap benar dan didukung banyaknya dalil lain dalam Al-Quran dan hadis-hadis sahih yang menekankan pentingnya menuntut ilmu, seperti itu. Untuk nilai-nilai dalam hadis ini itu mengandung nilai bahwa kewajiban menuntut ilmu berlaku universal tanpa membedakan gender laki-laki maupun perempuan. Selain itu, hadis ini menekankan pentingnya ilmu sebagai dasar beramal sehingga seorang muslim tidak hanya beribadah tetapi juga memahami tuntunan agama dengan benar. Selanjutnya hadis tentang lingkungan. Hadisnya berbunyi wa bi isnadihi qala la yabulanna ahadukum fil ma'i daimil ladzi la yajri tsumma yaghtasilu fihi. Yang artinya, janganlah salah seorang kalian sekali-kali kencing di air yang diam tidak mengalir kemudian dia mandi di dalamnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Penjelasan hadis ini tuh menjelaskan larangan keras untuk buang air kecil di air yang tergenang dan tidak mengalir, karena tindakan tersebut tuh dapat membuat air menjadi kotor dan tidak layak digunakan untuk mandi atau bersuci. Larangan ini tuh juga mengajarkan adab menjaga kebersihan lingkungan serta mencegah diri dan orang lain dari bahaya najis maupun penyakit. Untuk status hadisnya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim sehingga termasuk dalam kategori hadis yang sahih dan memiliki tingkat keabsahan yang sangat tinggi.
Karena itu hukum dan adab yang terkandung di dalamnya itu menjadi pedoman yang kuat dalam fikih toharo. Untuk nilai-nilai hadisnya, hadis ini itu mengandung nilai penting menjaga kebersihan air sebagai sumber kehidupan, menjaga lingkungan agar tetap suci dan tidak membahayakan orang lain, serta menanamkan tanggung jawab sosial dalam menggunakan fasilitas umum. Selain itu, hadis ini menegaskan bahwa Islam sangat memperhatikan kebersihan fisik dan lingkungan sebagai bagian dari ibadah. Selanjutnya ada hadis tentang hewan yang berbunyi innallaha la'anal ladzi yu'adzibul bahimah, yang artinya sesungguhnya Allah melaknat orang yang menyiksa hewan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Penjelasan hadisnya yaitu hadis ini menjelaskan bahwa Allah itu melaknat, yakni menjauhkan dari rahmatnya orang-orang yang menyiksa hewan. Hal ini menunjukkan bahwa perbuatan menyakiti, menganiaya, atau memperlakukan hewan dengan kejam merupakan dosa besar dan sangat dibenci dalam Islam. Karena hewan adalah makhluk yang juga memiliki hak untuk diperlakukan dengan baik. Untuk status hadisnya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, sehingga statusnya adalah hadis yang sahih. Derajat ini menegaskan bahwa larangan menyiksa hewan adalah ajaran Islam yang sangat kuat dan tidak diragukan keabsahannya. Untuk nilai-nilai dalam hadis ini itu mengandung nilai kasih sayang terhadap semua makhluk hidup, termasuk hewan, serta menanamkan sikap tanggung jawab dan empati dalam memperlakukan makhluk Allah. Hadis ini juga menunjukkan bahwa Islam mengajarkan akhlak mulia yang mencakup kelembutan, perlindungan, dan tidak berbuat zalim kepada siapapun termasuk hewan. Hadis selanjutnya yaitu ada hadis tentang tumbuhan yang berbunyi An Anas bin Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qamatis sa'atu wa fi yadi ahadin faisabilillah fa in istata'a alla taquma hatta yaghrisaha fa yaghrisha, yang artinya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila hari kiamat telah tiba sementara di tangan salah seorang dari kalian ada bibit pohon kecil, maka jika ia masih sempat menanamnya sebelum kiamat datang, hendaknya ia menanamnya. Isi dan dari hadis ini yaitu hadis ini mengajarkan bahwa seorang muslim harus tetap melakukan kebaikan sampai akhir hayat tanpa bergantung pada situasi atau hasil yang akan ia nikmati. Menanam pohon meski kiamat hampir tiba menunjukkan bahwa amal solih dinilai dari niat dan usaha, bukan dari seberapa lama atau besar manfaat yang tampak. Untuk status hadisnya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Musnad Ahmad dan juga terdapat dalam Al-Adab Al-Mufrad karya Imam Al-Bukhari. Para ulama hadis seperti Syekh Al-Albani menilai hadis ini itu sahih karena sanadnya kuat dan para perawinya itu terpercaya sehingga dapat dijadikan hujjah. Untuk nilai-nilai yang terkandung dalam hadis ini tuh mengandung nilai keimanan yang kuat kepada Allah dan hari akhir. Nilai akhlak berupa keikhlasan, tanggung jawab, dan tidak putus asa, serta nilai sosial dan lingkungan berupa kepedulian terhadap keberlangsungan hidup. Selain itu, hadis ini tuh menanamkan etis kerja, optimisme, dan pendidikan karakter agar selalu berbuat baik meskipun dalam kondisi paling sulit, seperti itu. Selanjutnya itu ada hadis tentang matematika yang berbunyi wala fi ma saqat anharu wal ghanimul usyru wa fi ma suqiya bil mataniyati
nisful ursh, yang artinya tanaman yang mendapat air sungai dan tada hujan zakatnya 1/10, dan tanaman yang mendapat air dengan cara usaha seperti dengan kincir air dan sebagainya zakatnya itu 1/20. Hadis riwayat Muslim. Nah, isi dan makna hadis ini itu menjelaskan ketentuan zakat hasil pertanian berdasarkan cara pengairannya. Tanaman yang memperoleh air secara alami seperti hujan atau sungai wajib dizakati 1/10 atau 10%. Sedangkan tanaman yang diairi dengan usaha manusia itu dikenai zakat 1/20 atau 5%. Hal ini menunjukkan prinsip keadilan Islam yang besar kewajibannya disesuaikan dengan tingkat usaha dan biaya yang dikeluarkan. Untuk status hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Sahih Muslim nomor 1630, sehingga statusnya itu sahih karena tercantum dalam kitab Sahih Muslim. Hadis ini memiliki sanad yang sangat kuat dan diterima secara luas oleh para ulama sebagai hujjah. Untuk nilainya yaitu di sini ada nilai matematika. Hadis ini mengandung konsep matematika berupa pecahan dan presentase, yaitu 1/10 atau yang disebut 10% dan 1/20 yaitu 5% yang digunakan secara praktis dalam perhitungan zakat. Selain itu, hadis ini tuh mengajarkan penerapan matematika dalam kehidupan nyata, khususnya dalam keuangan dan ekonomi Islam, serta menunjukkan bahwa perhitungan yang adil dan terukur merupakan bagian dari ajaran syariat. Selanjutnya yaitu ada hadis tentang kimia yang berbunyi Haddatsana Abdurrahman bin Mahdi an Israila an Abdil Karim an Ikramah an Ibni Abbas qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nafkhi fil ta'ami wasyarabi, yang artinya telah menceritakan kepada kami Abdurrahman dari Israel dari Abdul Karim Al-Ghazali dan dari Ikrimah dari Ibnu Abbas, ia berkata, Rasulullah SAW melarang meniup makanan dan minuman, dan telah menceritakannya kepada kami Abu Nu'aim dari Ikrimah secara mursal, dan telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Sabiq mensanakannya dari Ibnu Abbas. Hadis riwayat Ahmad. Isi dan dari makna hadis ini menjelaskan larangan Rasulullah SAW untuk meniup makanan dan minuman yang masih panas. Nah, larangan tersebut itu bertujuan menjaga kebersihan, kesehatan, dan keselamatan. Karena meniup dapat menyebabkan kontaminasi dari mulut serta membahayakan tubuh jika makanan atau minuman dikonsumsi dalam kondisi yang terlalu panas. Status hadisnya yaitu hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Musnad Ahmad nomor 3194. Para ulama hadis menilai riwayat ini tuh hasan karena jalur sanadnya saling menguatkan meskipun terdapat perbedaan riwayat atau mursal dan musnad. Dengan penguatan dari hadis-hadis lain yang semakna, hadis ini dapat diamalkan. Untuk nilai kimianya dalam hadis ini berkaitan dengan konsep kimia dan kesehatan, khususnya mengenai perubahan suhu dan reaksi zat terhadap panas. Makanan atau minuman yang telah panas dapat mengalami perubahan struktur kimia dan berisiko menghasilkan senyawa berbahaya bagi tubuh, serta meningkatkan kemungkinan iritasi jaringan mulut. Selain itu, meniup makanan berpotensi memindah partikel kimia dan mikroorganisme dari napas ke makanan. Sehingga hadis ini mencerminkan prinsip kehati-hatian, higienitas, dan keselamatan konsumsi yang sejalan dengan ilmu kimia modern. Selanjutnya yaitu ada hadis tentang alam semesta yang berbunyi An Hajjaj bin Muhammad qala ibnu Jurayj akhbaroi Ismailu bin Amayyah
Amayyata an Ayyub bin Khalid an Abdillah bin Rafi' maula Ami Salamah an Abi Hurairah qala akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadi faqala khalaqallahu azza wa jalla turbata yaumas sabt wa khalaqa fiha jibala yaumal ahad wa khalaqa syujara yaumal itsnain wa khalaqal makruhu yaumal thulatha wa khalaqan nura yaumal arbi'ah wa batha fiha dawabu yaumal khamis wa khalaqa adaba alaihi salamu ba'dal asri min yaumil jum'ah fi ajri khalq fi akhir sa'ati min sa'atil jum'ah fiha baini asri ilal lail, yang artinya telah menceritakan kepada kami Hajjaj berkata Ibnu Jurayj telah mengabarkan kepadaku Ismail bin Umayyah dari Ayyub bin Khalid dari Abdullah bin Rafi' Umamah Salamah dari Abu Hurairah, ia berkata Rasulullah SAW memegang tanganku dan beliau bersabda, Allah telah menciptakan debu pada hari Sabtu dan menciptakan gunung pada hari Ahad dan menciptakan pohon pada hari Senin dan menciptakan segala yang dibenci pada hari Selasa dan menciptakan cahaya pada hari Rabu dan menebarkan bintang melata pada hari Kamis dan menciptakan Adam alaihissalam setelah sholat asar pada hari Jumat yang merupakan akhir penciptaan di akhir waktu hari Jumat antara asar dan malam. Hadis riwayat Ahmad. Hadis ini menjelaskan tahapan penciptaan alam semesta oleh Allah secara berurut-urutan dalam beberapa hari, mulai dari penciptaan tanah, gunung, tumbuh-tumbuhan hingga cahaya, bintang, dan puncaknya penciptaan Nabi Adam alaihissalam pada hari Jumat. Makna utama hadis ini itu menegaskan bahwa alam semesta diciptakan dengan keteraturan, tujuan, dan hukum tertentu, bukan secara acak, serta menunjukkan kekuasaan dan kebijaksanaan Allah dalam mengatur seluruh ciptaannya. Untuk status hadisnya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Musnad Ahmad. Sebagai ulama hadis menilai sanad ini diperselisihkan, bahkan ada yang menilai dhaif jika dipahami secara harfiah, bertentangan dengan ayat-ayat Al-Quran tentang penciptaan. Oleh karena itu, hadis ini dipahami secara kontekstual atau secara riwayat atau sebagai riwayat yang menjelaskan fase penciptaan tanpa yang dimaksudkan untuk penentuan kronologi ilmiah yang pasti. Untuk nilainya, yaitu hadis ini mengandung nilai kosmologis bahwa alam semesta tunduk pada hukum ciptaan Allah dan berkembang secara bertahap. Hal ini mendorong manusia untuk mengkaji fenomena alam, memahami proses penciptaan, serta menjaga keseimbangan lingkungan sebagai bagian dari amanah khalifah di bumi. Hadis ini juga menanamkan kesadaran bahwa ilmu tentang alam semesta harus diiringi keimanan dan sikap rendah hati terhadap kebesaran Allah. Baik, terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.